Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 11. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Pada mata pelajaran ini mempunyai sebuah tujuan, yaitu yang pertama, kita akan memahami tentang konsep hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang substansi hak dan kewajiban manusia. Pentingnya itu bagaimana sih? Nah, nanti kita pelajari bersama. Namun, anak-anak, sebelum kita masuk materi yang lebih dalam, saya ingin mengajak kepada kalian semua berpikir tentang berbagai macam fakta. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa seseorang. Jika orang tersebut ketahuan, maka orang yang telah membunuh atau menghilangkan nyawa itu akan dikenakan sanksi. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, tidak ada satupun bangsa yang rela bangsanya itu dijajah. Maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwasannya suatu negara atau negara Indonesia itu tidak menerima tentang segala bentuk apapun penjajahan yang terjadi di negara kita. Kemudian fakta yang ketiga, tiada seseorang manusia pun yang ingin hidupnya itu menderita atau sengsara. Tidak ada seseorang pun yang ingin terlantar hidupnya, tidak ada seorang pun yang pengen sendirian hidupnya, dan intinya itu tidak ada seseorang yang ingin sengsara. Nah, sehingga dari ketiga fakta tersebut dapat kita pahami bersama, dapat kita ambil kesimpulannya bahwasannya ada tiga hal atau ada tiga hak dasar yang melekat di dalam diri manusia. Yang pertama, fakta yang pertama, bahwa setiap manusia itu dilarang menghilangkan nyawa seseorang. Itu berarti maknanya bahwa setiap manusia itu mempunyai hak hidup. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun bangsa yang rela dijajah negaranya. Itu mengartikan bahwa setiap manusia itu mempunyai hak, yaitu berupa apa? Hak kebebasan. Kemudian yang ketiga, tidak ada seorang pun yang ingin sengsara hidupnya. Nah, itu bisa diartikan bahwa manusia itu mempunyai sebuah hak, yaitu hak kebahagiaan. Jadi ada tiga hak dasar yang melekat di dalam diri manusia. Dengan itu, konsep dari hak asasi manusia dapat kita tarik kesimpulannya atau dapat kita tarik pengertiannya. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, kita bahas bersama. Dengan itu, konsep hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang melekat dalam diri manusia secara hakikatnya yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga orang lain tidak boleh merebutnya dan orang lain harus menghormatinya. Nah, itu pengertian dari hak asasi manusia. Nah, diartikan juga di dalam sebuah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nanti kalian bisa cari sendiri. Kemudian di dalam hak asasi manusia itu mempunyai sebuah tujuan,
Nah, tujuannya itu apa saja sih kok perlu adanya hak asasi manusia? Yang pertama, melindungi orang lain dari sebuah kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Kemudian yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, jadi itu tujuan dibentuknya hak asasi manusia, supaya setiap manusia itu saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri yang pertama bersifat hakiki. Pasti kalian semua itu tidak asing dengan kata-kata hakiki. Contohnya, kecantikan yang hakiki, kegantengan yang hakiki, dan lain sebagainya. Dengan itu, hakiki itu bisa dimaknai. Maknanya itu merupakan sebuah hakikat atau yang sudah melekat di dalam diri manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua bersifat universal. Bahwasannya atau maknanya universal itu semua manusia itu mendapatkan haknya. Semua manusia yang ada di dunia mendapatkan haknya. Bukan hanya di Indonesia saja yang mendapatkan hak, tapi seluruh umat manusia di dunia ya itu mendapatkan haknya. Itu arti dari universal. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dapat dicabut. Seperti yang sudah saya terangkan yang pertama tadi, bahwa setiap manusia itu tidak boleh menghilangkan nyawa antar manusia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ciri-ciri dari hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi. Nah, jadi hak yang dimiliki oleh semua manusia itu tidak dapat dibagi. Nah, kalau ada yang membagi-bagikan uang, mobil, laptop, nah, kayak Sultan ya, Sultan Andara, Sultan Cingire, nah, itu merupakan bukan membagikan hak, tapi membagikan kepunyaannya. Nah, jadi hak itu tidak dapat dibagi. Nah, itulah 4 ciri di dalam hak asasi manusia: hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Mungkin cukup sekian materi singkat dari saya di mata pelajaran PPKN ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa bisa diisikan link pernyataan yang ada di deskripsi YouTube ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.